Lama menunggunya. Baik, hari ini kita akan merilis kasus penembakan di mana korbannya warga negara asing dan juga pelakunya setelah kita identifikasi juga warga negara asing. Yang pertama, dasarnya laporan polisi LP B15/2024 tanggal 23 Januari 2024. Kronologis secara umum bahwa diduga awalnya terjadi dugaan tindak pidana percobaan pembunuhan berencana dan atau percobaan pembunuhan dan atau pencurian dengan kekerasan, ya, atau perampasan yang kejadiannya pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 01:16, ya, bertempat di Palm House di daerah Kecamatan Mui, Kabupaten Bandung. Berdasarkan keterangan para saksi, ya, pada saat kejadian ada saksi-saksi yang di lokasi villa bahwa diduga pelaku berjumlah 4 orang, ya, telah melakukan penyerangan dengan cara menembak menggunakan senjata api kepada penghuni villa Villa 1 Palm House yang saat itu kebetulan penghuninya ada 4 orang penghuni. Kemudian dalam menjalankan kejahatannya, ya, salah satu pelaku sebelumnya terlebih dahulu melakukan penyerangan terhadap dengan cara menyandera security yang ada di Palem itu, inisial IMS. Kemudian selanjutnya 3 orang pelaku lainnya menerobos masuk ke dalam villa, ya, dan selanjutnya oleh si saksi mendengarkan suara letusan. Kemudian dan setelah diperiksa ternyata ada korban yang berinisial TM. Kemudian atas kejadian tersebut korban terkena luka akibat tembakan. Kemudian sudah dilakukan perawatan dan selanjutnya diketahui bahwa uang tunai salah satu penghuni, ya, yang tadi dari 4 itu diduga sejumlah 30 juta rupiah dan 4.000 US dollar sudah tidak di tempat dan diduga diambil oleh atau dicuri oleh para pelaku. Demikian, ya. Jadi untuk selanjutnya nanti rekan dari Bareskrim dan Pak Kapolres akan menjelaskan lebih lanjut bagaimana kronologis penangkapan, kemudian langkah-langkah yang dilakukan oleh Polri selanjutnya. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kabitumas, Bapak Kapolres, dari Imigrasi, Bapak Kapolres, Kasatreskrim, dan tim Bareskrim yang ada. Kami dari Bareskrim Polri, Divisi Bareskrim Polri, tentang penanganan kasus ini. Kasus ini merupakan suatu kasus yang kita kategorikan adalah kasus menonjol di mana yang pelaku dan korbannya adalah orang asing. Kita sudah melakukan beberapa hal yang secara teknis nanti akan dijelaskan oleh Bapak Kapolres. Yang jelas kedatangan kami ke sini untuk melakukan backup terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada di sini. Terus kemudian, ya, berkat usaha kita bersama dari Polres dan gabungan dari Polda juga, terus kemudian dari tim Bareskrim bisa mengungkap dengan cepat. Kami juga mengapresiasi kepada Polres bahwa pelaksanaan pengungkapan ini bisa dilakukan oleh Polres dengan secepat mungkin dalam waktu 3 hari bisa kita lakukan pengungkapan. Terus kemudian hal-hal tadi sudah disampaikan bagaimana kronologis kejadian yang ada beberapa hal yang memang harus kita lakukan, tidak hanya di lingkup Polres ini, tetapi di tingkat pusat, seperti dari imigrasi pusat untuk melakukan
hal-hal biar mereka para pelaku ini yang diindikasikan adalah warga negara asing bisa kita koordinasikan untuk bisa dihambat atau dilakukan pencekalan pada saat agar dia tidak bisa keluar dari negara kita. Terus kemudian untuk pasal yang dipersangkakan tadi memang 340, terus kemudian 338, junto 53 masing-masing, 340 dan 338 adalah junto 53, di mana pasal pembunuhan berencana dan pasal pembunuhan itu sendiri. Barang bukti yang ada kami sudah sesuaikan untuk bisa ada perencanaannya dan ada pembunuhannya. Nah, di situ untuk barang-barang bukti lain. Terus kemudian pasal yang diperangkatkan lagi adalah 365, 368, itu juga dari barang bukti itu sudah sesuaikan dengan kesaksian-kesaksian yang ada. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik nanti pengungkapannya dan berhasil dengan baik. Untuk teknis pelaksanaannya kami serahkan kepada Bapak Kapolres. Terima kasih. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Kabid Humas Polda Bali, yang kami hormati Kaptim dari Bareskrim Polri, yang saya hormati rekan-rekan dari Polres Badung dan teman-teman media dan dari imigrasi. Tadi sudah dijelaskan secara umum oleh Pak Kabid Humas dan tim dari Bareskrim. Untuk dari kami akan menjelaskan sedikit terkait dengan teknis pelaksanaan proses penyelidikan dan penyidikan, sehingga pada waktu pengungkapan kita sudah melakukan dengan proses yang benar. Kemudian perlu kami sampaikan bahwa pada tanggal 23 sekira pukul 01.16 ini terjadi tindak pidana penembakan, kemudian juga ada perampasan dan pencurian dengan kekerasan. Kemudian kami langsung membuat tim untuk melakukan proses penyelidikan terkait dengan pengejaran dan identifikasi terhadap pelaku. Kemudian juga kami didukung oleh dari Polda Bali, dari tim Krimum, kemudian tim Sus, dan tentunya dari tim Bareskrim. Kemudian kami melakukan olah TKP pada saat setelah kejadian. Kami melakukan olah TKP bersama dengan tim dari lapor juga dari Krimum, tim Sus, dan tim Bareskrim. Kemudian kami melakukan upaya untuk penyelidikan, melakukan identifikasi terduga pelaku berdasarkan petunjuk-petunjuk yang ada di TKP. Kemudian kita temukan CCTV, kemudian proyektil, kemudian peluru, kemudian juga keterangan-keterangan saksi, sehingga kami bisa mengidentifikasi terhadap terduga pelaku, di mana terlihat di CCTV ada 4 orang. Kemudian kita lakukan penyelidikan lebih lanjut, kemudian kita menemukan petunjuk bahwa keberadaan pelaku ada di daerah Ungasap, ya. Kemudian kami lakukan full bucket lebih lanjut, dan berdasarkan analisa dari petunjuk dan keterangan-keterangan saksi, kami melakukan penggerbekan, penangkapan di Villa Kasasuf, Jalan Jembiring, Ungasan, Perum Tarumas Residen Ungasap pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 07.30. Dan pada saat penggerbekan kami menemukan 3 terduga pelaku dan beberapa barang bukti yang ditemukan di tempat penggerbekan. Kemudian kita lakukan penyitaan tentunya dengan sesuai prosedur yang ada, disaksikan oleh lingkungan, Kaling, dan pemilik villa atau yang dititipi villa tersebut. Kemudian berdasarkan penangkapan tersebut kita melakukan upaya untuk penyidikan lebih lanjut. Kita melengkapi alat-alat bukti yang ada. Kemudian juga kita
melakukan proses identifikasi lebih lanjut terhadap barang-barang bukti ya, untuk membuat terang, dan kemudian kita bisa memproses dan kita juga bisa melakukan penahanan terhadap para terduga pelaku. Kemudian dari hasil pemeriksaan CCTV dan petunjuk yang ada bahwa terlihat di TKP ada 4 orang, kita temukan di tempat penggerebekan ada 3 orang, sehingga masih ada 1 pelaku yang kita tetapkan sebagai DPO. Dan ini kami sudah melakukan koordinasi dengan imigrasi untuk dilakukan pencekalan lebih lanjut, baik di bandara, kemudian juga di pintu-pintu keluar wilayah Bali, yaitu di Pelabuhan Gilimanuk dan Ketapang, dan tentunya juga pintu-pintu keluar yang lain. Saya kira itu, mungkin dari teman-teman media nanti ada yang perlu disampaikan atau ditanyakan, dipersilakan. Pak, motif dan petunjuk yang menandakan bahwa itu upaya percobaan pembunuhan apa, Pak? Baik, terkait dengan pasal yang dipersangkakan tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kabid Humas dari tim dari Barreskrim bahwa ada persangkaan pasal pembunuhan berencana, percobaan pembunuhan berencana, karena memang korban tidak meninggal. Kemudian berdasarkan persangkaan pasal tersebut, karena kami menemukan petunjuk-petunjuk bahwa ini direncanakan. Seperti apa itu, Pak? Sebelumnya ada penyiapan senjata api, kemudian ada survei yang dilakukan oleh para pelaku ini sebelum melakukan tindakan pada jam 01 ini. Jadi sebelumnya sudah melakukan survei ke TKP. Kemudian ada jejak digital juga yang kami temukan bahwa ada diduga kuat ini adalah perencanaan. Motifnya apa? Untuk motif, tidak mengenal pelaku ya, Pak? Korban tidak mengenal. korban tidak mengenal pelaku. Motifnya apa, Pak? Motifnya untuk sementara yang kami dapatkan adalah terkait dengan ingin memiliki harta benda dari para korban tersebut. Apa mereka merupakan sindikat? Ya. Apakah mereka merupakan sindikat atau cuman orang? Jadi terkait dengan dugaan itu kami masih memperdalam lebih lanjut berdasarkan keterangan saksi dan jejak digital dan petunjuk-petunjuk lainnya. Dan DPO sendiri dan kalinya atau sebelumnya? dari 4 orang ataupun 3 yang baru tertangkap ada jejak kapan mereka masuk ke Bali, dan mereka dari mana, apa mereka sudah bersama atau mereka sendiri atau gimana, Pak, sudah mau ke Bali. Kemudian yang kedua ada keterlibatan korban sendiri itu masuk ke Bali kapan, Pak? Terdata masuk ke Bali sejak kapan dan apa usahanya di Bali? Jadi untuk korban ini masuk terakhir ke Bali tanggal 7 Desember 2023. Kemudian terkait dengan usahanya kami sudah melakukan pemeriksaan, mengambil keterangan bahwa mereka wisatawan ya, untuk berlibur di Bali. Yang korbannya apa pelaku? Korban. Kalau pelakunya masuk ke Bali terdata apa? Pelaku dideteksi 12 Desember 2023. Sebagai wisatawan. Pak, asal usul senjata apinya gimana, Pak? Ini sampai ke NTT ini, kemudian bagaimana mereka cara survei, berapa lama sih? Jadi berdasarkan dari jejak digital yang kita temukan juga bahwa mereka diketahui bahwa pada hari Senin pukul 22, sekitar pukul 22 itu melakukan survei, dan terlihat di CCTV mereka melakukan survei di TKP penembakan. Kemudian mereka kembali, kemudian pada hari Selasa pukul 01 lebih 12 menit kira demikian, ini mereka kembali dan melakukan tindakan melakukan mendatangi para korban dan melakukan penembakan. Dan Pak, jenis senjata api, Pak? Apakah mereka ini dari Meksiko, kemudian senjata api ini Ini sudah bawa sini bantuan. Jadi untuk dugaan geng atau anda ini belum kami temukan, jadi masih dalam proses penyidikan lebih lanjut. Kemudian terkait dengan senjata api, pada saat penggerebekan di
TKP penangkapan ini tidak ditemukan barang bukti senjata api. Ya. Tapi pengakuan tersangka asal usulnya dari mana Pak senjatanya Pak? Pendapatan kejahatan mereka di negaranya. Ini masih dalam proses kita berkoordinasi. Dan Pak, pengakuannya asal usul senjatanya dari mana, Pak? Gimana? Pengakuannya senjatanya asal usulnya dari mana? Jadi sampai saat ini para terduga pelaku ini tidak jujur atau tidak kooperatif. Jadi masih tertutup. Jadi sampai saat ini belum diketahui, masih penyelidikan. Dan dari masing-masing itu apa itu perannya kita bisa lihat dan siapa yang menembak? Mereka bersama-sama itu yang menembak yang tidak. Dan terkait untuk DPO sendiri, itu apa ada masih keterlibatan warga negara asing, apa melibatkan warga lokal sendiri, dan seperti apa? DPO adalah warga negara asing yang nanti kita tunjukkan bersama-sama untuk fotonya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.